Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Serta tidak lupa kita curahkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW, salat keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat teman di desa dimanapun berada, tak bosan-bosannya kita mendengar uraian tentang zikir nafas, ya. Karena hidup kita ini dinapaskan dan kita harus sadar kepada yang memberi napas. Nah, di dalam mengamalkan zikir napas untuk mengaktifasi kesadaran kita sehingga kita mengenal yang namanya sejati diri. Siapa diri itu? Sebenar-benar diri adalah jiwa. Nah, jiwa inilah yang akan tunduk kepada segala perintah. Tunduk dalam arti tunduk di sini adalah peka, karena si jiwa inilah yang berperan sebagai penyaksi. Menyaksikan siapa? Menyaksikan pikiran, menyaksikan perasaan, serta menyaksikan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri. Itulah kesadaran yang duduk di dalam jiwa kita. Nah, maka setelah kita istiqomah di dalam menjalankan atau mengamalkan zikir nafas, sehingga banyak pelajaran-pelajaran yang akan muncul atau pelajaran yang akan diberikan oleh Allah kepada si pengamal zikir nafas itu. Tak kala kita selalu dikasih suatu pelajaran yang di luar nalar, ya. Apa itu? Banyak. Namun semua itu kita tidak boleh terjebak. Tetap tujuan kita lurus untuk menyaksikan Allah. Nah, di dalam perjalanan rohani kadangkala kita diperlihatkan suatu keadaan-keadaan yang belum pernah kita lihat. Tapi itu semua adalah suatu pelajaran, dan dibalik semua itu ada suatu hikmah. Hikmahnya itu yaitu adalah suatu perjalanan hidup kita sebelumnya atau basic kita sebelumnya, sehingga diperlihatkanlah di alam rohani itu. Nah, maka disebutlah ketika kita istiqomah dalam mengamalkan zikir nafas, maka akan tahu sebelum terjadi. Nah, bahasa tahu sebelum terjadi di sini karena ada suatu tanda. Tanda itu di dalam kajian marifat disebut dengan ayat yang tersirat. Nah, ini paling sukar, paling pelik, kalau menurut bahasa saya paling pelik untuk dibaca, karena butuh suatu kepekaan. Kalau ayat yang tersurat sudah jelas, bisa dibaca oleh siapapun karena itu tertulis di Al-Quran. Akan tetapi yang tersirat inilah bagi orang-orang yang khusus mengamalkan suatu amalan-amalan yang pernah diamalkan oleh para waliullah, maka akan pekalah kesadarannya. Nah, dengan bahasa lain mata batinnya atau apalah, karena terbukanya pintu kasab sehingga masuklah ke wilayah mukasabah. Kadangkala kita di dalam perjalanan rohani selalu terjebak dengan segala macam keadaan-keadaan. Nah, di dalam keadaan-keadaan itu memang sengaja Allah
mendatangkan atau memberikan, dan karena itu adalah ciptaannya. Namun di sini sikap jiwa kita harus tetap tunduk kepada Allah yang telah memperjalankan kita. Nah, disinilah kita harus benar-benar dalam keadaan sadar di sini dalam arti selalu sambung kepada Allah, yaitu silaturahim. Terus jiwa kita sambung, walaupun di dalam perjalanan itu ya akan diperlihatkan hal-hal yang belum pernah kita saksikan, atau suatu keadaan yang memang tidak ada di dunia ini. Nah, karena itu digambarkan atau suatu gambaran di dalam Isra Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah itu jiwa yang fitrah menyaksikan Allah. Nah, sama ketika di dalam perjalanan Isra Mi'raj juga Rasulullah diperlihatkan neraka, surga, alam malakut, alam jabarut. Tapi karena tujuannya ini ke Allah, ya lurus ke Allah. Nah, di dalam lurus kepada Allah ini seringkali kita terjebak atau kita terlena dengan keadaan-keadaan yang begitu indah, karena tidak ada di dunia yang dipersaksikan itu, memang tidak ada di dunia ini. Tapi kan kembali di dalam belajar zikir napas ini harus aktif apanya? Aktif kesadarannya, sehingga si jiwa itu akan lurus kepada Allah dan menyaksikan apapun yang terjadi di alam rohani. Nah, maka itulah yang disebut dengan tahu sebelum terjadi, karena diperlihatkan. Nah, tapi kembali kepada kita, apa kita mau terlena di situ? Apa kita mau lurus terus mengikuti kehendak Allah? Nah, karena di dalam perjalanan zikir nafas itu yang pernah saya alami bukan hanya berzikir keluar masuknya nafas di hidung, tapi kita sadari yang menarik ini. Nah, berjalan gini prosesnya itu. Sebenarnya itu bukan ke atas, bukan keluar, tapi itu meluas. Sebenarnya meluas karena prosesnya itu mengalami suatu keadaan yang begitu tenang, begitu damai. Karena itulah jiwa. Jiwa ini kan tenang. Jiwa itu damai. Yang tidak damai dan tidak tenang itu ya jasad kita. Maka marilah kita sama-sama belajar istiqomah dalam mengamalkan zikir nafas, sehingga kita ini benar-benar sadar dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua akan terbimbing dan tertuntun ke jalan yang lurus tanpa mengharap dan pengharapan apapun. Tugas kita yaitu berbuat kebaikan, dengan bahasa lain yaitu ATP. Nah, disinilah puncaknya nanti, yaitu di ATP, amanah tanda perintah. Karena berspiritual tanpa mempraktekkan sama dengan bohong atau dusta. Ketika orang-orang itu berkata, ketika mengalami hal-hal ini di alam rohani, tapi di dalam kenyataan hidupnya tidak berjalan seperti keluar masuk napas ini, itu dusta. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada, terutama para jemaah zikir nafas sadar Allah, sehingga kita selalu sadar kepada Allah,
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.